perkara hati itu susah sih. Susah, Karena ya. nggak semua, tapi gimana sih kalau udah urusan hati pasti kita nggak bisa ikut campur. Makanya ada peribahasa dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Kalau komunitas itu lu harus mewadahi semua gitu, mewadahi istilahnya orang-orang yang ada di dalam kayak gitu loh. Karena nggak mungkin dari puluhan orang, ratusan orang tuh satu circle itu tuh sih nggak mungkin, mustahil kayak gitu. Kemarin sebenarnya gue dikerjain anjing, ya kan. Katanya ada yang mau ngomong, cuma gue jawab menurut lo. Udah gitu, ngapain gue undang jauh-jauh, tapi nggak apa-apa, orangnya udah datang. Macet-macetan ya tadi Pak? Sebenarnya sedikit sih. Dikit ya? Iya, cuman ada nungguin. Ya adalah sedikit yang kayak kurang sih. Kurang? Apa tuh kurang apa? Nggak usah disebut lah. Oh, oke. Kirain kurang Ovaltine kan? Gak tahu gue juga, ya kan ya. Biasanya ada asupan manis-manis gitu. Dan sekarang mungkin buat teman-teman yang belum tahu, depan gue ada Akbar. Akbar adalah salah satu owner ya dari komunitas yang paling besar, yaitu Tams. Yo, mana nih buzzernya rame? Di sini emang benar-benar ya. Nih, gue videoin dulu nih. Oh, yang podcast satu anjing. Yang ini nih. Nih yang podcast satu ya kan nih. Makan bang. Tuh kan rame bener tuh ya kan. Kita kan bawa buzzer. Iya. Kan Ormas. udah dibilang goalsnya kita tuh mau jadi apa? Ormas. Tujuannya jadi apa? Caleg. Calon legislatif, ayo audition, ayo dance. Anjay. Kalau misalnya kepilih bisa ngatur apa lu? Jangan dong, jangan. Kenapa jadi kampanye? Jangan, nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan. Ya. Oke ya. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalian pasti nggak asing ya, yang namanya Tams, yang kurang lebih membernya ada berapa? 250 terakhir ya datanya ya? 200-an lah kayak gitu. 200-an lah ya, kurang lebih ya. Ya, cuman kita sedang merefresh aja sih orang-orangnya biar jadi ada wajah-wajah baru kayak gitu. Oh, ada wajah baru. Emang Ya. kenapa dengan wajah-wajah lama? Kusem ya? Bukan kusam gimana? Maksudnya wajah-wajah baru itu yang tadinya mungkin dulunya aktif terus sekarang udah ngilang, ya kita regenerasi lah biar dapat teman baru. Intinya kan misinya itu ya memperbesar relasi lah ke depannya. Dapat teman baru, kalau gua dapat dede baru. Ya, diem lo ya kucep. Pada diem sih. Balik lagi, namanya juga ngurusin 200 member ya. 200 member tuh nggak gampang loh. Lo harus bisa bedain mana komunitas, mana circle. Itu akan gua bahas abis nanti ya. Ya gitu ya. Kok gua freak sendiri ya? Gua freak sendiri ya. Nih, ini belum mulai ntar. Belum mulai. Bener. Anjing lu. Nah, balik lagi nih, gue pengen tahu nih, cerita Tams itu kayak apa nih? Ini kan nih lu, oh merahnya udah nggak di Surya? Enggak. Oper dulu. Buat pamer. Biar keren dikit, padahal mah klubnya nggak ada isinya. Oh, kan nggak ada isinya? Ya ada sih. Ada kan, lu doang? Enggak sih. Oh, enggak. Ada. 21. Ya. Wah, ada deskripsinya, apaan tuh strip? Ini pasti males mikir nih siapa nih staffnya nih, omelin. Biasa staffnya isinya staff magang semua soalnya. Staff Masih magang. hitam putih. Ya maaf. Belum tanda tangan kan? Udah. Bentar lagi kena pidana orang. Boleh dong diceritain dong awalnya gimana? Awalnya coba-coba sih. Gak bercanda. Gak. Buat apa ada buzzer? Kok enak? Gak. Awalnya itu teman-teman deket aja kayak gitu loh. Kan dulu komunitas platform itu nggak banyak. Jadi platform itu kan cuma buat kayak apa ya? Iseng-iseng aja sih kayak gitu loh nama-nama. Nah, kebetulan kayak kita tuh punya misi visi yang sama kayak gitu loh. Kayak mohon maaf kayak contohnya dulu beberapa teman-teman kan yang banyak yang aktif di event, sering juara juga kayak gitu loh. Makanya kayak bikin circle lah istilahnya, belum berpikiran menjadi komunitas circle lah kayak gitulah. Kayak kita fun match sama beberapa teman-teman komunitas lain kayak gitu loh. Nah, udah tuh kan beberapa kali kita fun match, masukan juga dari teman-teman tuh bilang, "Udah jadiin komunitas aja," kayak gitu loh. Akhirnya ternyata mereka support kayak gitu loh, support, aktif cari member gini. Ya, nggak tahu tiba-tiba aja
ya kebetulan aja sih jadi banyak kayak gitu loh. Kebetulan jadi banyak. Iya. Simsalabim. Enggak dong lah, ada lah ya gitu. Jadi kurang lebih itu. Iya. Tahun berapa mulai Tams ada? Sebenarnya sih awalnya itu ada sih di tahun 2012. 2012. Cuman lupa tanggalnya, nggak pernah tahu. Kan Tanggal gua- berapa sih? Kan gua tanya tahun ya. Iya, maksudnya biar sekalian gitu loh, biar detail gitu loh. Oke. Ah, bulan. Tuh. Iya. hilang bang. Ya karena FB-nya hilang, di banned sama ya itu. Jadi kita nggak bisa lihat histori kapan adanya. Intinya 2012. Oke. Awalnya. Dan gak ada yang inget ya tanggalnya ya. Ada sih ada. Cuma udahlah, nggak usah lah. Waktu itu Tam siapa aja nih yang ikutan untuk bangun? Ada lo, ada siapa lagi? Awalnya sebenarnya kan terbentuknya itu namanya dari ya, harus gue ceritain nggak ya? Ini karena lucu sebenarnya. Kayak gini, orang pasti tahunya tuh Tams itu apa sih? Kayak jempol ya kan? Iya, jempol. Padahal tuh bukan sama sekali. Anda salah. Dan itu bahasanya itu bahasa Sunda sebenarnya. Hah, anjing. Belum tahu kan lo? Gimana? Itu sebenarnya bahasa Sunda, tahu nggak? Gimana? Tams itu bahasa Sunda sebenarnya. Jadi, nah, kalau kalian tahu kutu di kasur, nah, Oh iya. kalau kita kan kasarnya ngomongnya bilangnya bangsat ya. Maaf nih bangsat Ya. ya. Kalau orang Sunda itu tumbila nyebutnya. Nah, kebetulan dulu istilahnya kayak kita sering nongkrong kayak nginep di warnet. Nah, di warnet itu ada kasus sakral lah kayak gitu loh. Nah, Oke. salah satu teman tuh ada yang kegigit gitu. Terus dia bilang kayak gini, anjing, gue digigit tums. Sumpah kayak gitu. Itu sebenarnya nggak langsung terbuat kayak gitu, enggak. Nah, habis kita kayak nyari temen yang apa istilahnya sefrekuensi lah. Kayak apa ya namanya ya? Oh, tums kayak gitu. Nah, cuman sekarang diperbagusin aja. Oh, tams kayak gini. Oh, yaudah terserah silakan kalian. Tapi inilah histori yang sebenarnya. Selamat. Berarti nanti upgrade begini ada ini. Ya, oke gitu awal mulanya ya. Oke, nah terus kan sekarang udah 200-an orang nih ya kurang lebih. Dan baru kemarin kan lo ada retest orang kan? Gue jelasin dulu ya, maksudnya retest sama kick itu beda. Khususnya di Tams ya, kayak retest itu jadi kayak sebuah punishment kayak gitu. Sebenarnya itu bukan punishment kayak gitu loh. Jadi apa di retest itu kita juga punya istilahnya kayak punya konsep lah. Konsepnya itu mendekatkan yang jauh, mengakrabkan yang dekat kayak gitu loh. Maksudnya yang tadinya kita nggak pernah mabar, nggak pernah nongkrong kayak gitu loh. Karena ada retest ini jadi dia, ayo kita kumpul lagi kayak gitu loh. Padahal pun kadang mungkin ada beberapa yang wah gue retest nih udah bakal dikeluarin, enggak kayak gitu. Justru bisa dibilang tuh kita tuh perhatian sama lu kayak gitu. Mohon maaf nih kalau gue pribadi kalau ngeluarin orang gue nggak perlu kayak gitu-gituan. Kalau emang lu udah ini ya keluarin aja Udah, kayak gitu, ya. ngapain lagi? Ngapain lagi lu di sini udah gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan lu retest ke kita, ya kita kan ada interaksi gitu loh. Itulah yang sebenarnya menghidupkan komunitas kayak gitu loh sih. Jadi bukan yang kayak sesuatu hal yang negatif sih. Oh, berarti lu memilih orang-orang yang retest itu berdasarkan pada keaktifannya mungkin yang bisa dibilang gitu kali atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Kayak contohnya gini, tadinya dia sebelumnya aktif, terus tiba-tiba kayak pasif ke kita. Nah itu kita retest. Tapi tujuannya bukan untuk mengpunishment dia, enggak kayak gitu. Ayo dong lu, ibaratnya bahasa dalam hatinya tuh, ayo dong lu main lagi sama kita kayak gitu loh, mabar lagi ke, nongkrong lagi ke, gue kangen sama lu, ibarat seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya terdeteksi adanya perubahan perilaku teman-teman yang tadinya gencar ya kan tiba-tiba menghilang ya kan. Sama kayak doi. Ya. Jadi ya waspada. Perlu di-retest ya kan. Ya itu ada kartu kuning, kartu merah ya istilahnya lu nya ya. Iya. Istilah lu ya. Kalau kartu merah tuh apa tuh? Ya kalau kartu merah sih sebenarnya mayoritas karena bisa dibilang nggak pernah interaksi sama kita sih ya. Ya lu buat apa ada di sini kayak gitu loh. Kalau lu di sini nggak punya temen pun ya udah keluar aja kayak gitu loh. Jadi biar kita nggak usah terlalu rame juga kayak gitu. Karena memang bisa dibilang itu kayak apa untuk refresh ini biasa gue refresh ya bukan retest lah, refresh kayak gitu Refresh, loh. oke. Biar kayak setiap tahunnya itu kita tetap ada wajah-wajah baru yang memang ya kayak tadi teman baru kayak gitu loh. Kalau misalkan dia udah lama di situ terus dia nggak pernah interaksi, dia juga nggak jadi teman kita ya buat apa kayak gitu loh. Ada di situ ya mohon maaf lebih baik gue keluarin kayak gitu loh. Kalau diam dia ada yang perlu di-retest nggak ya?
Leadernya kayaknya ya. Itu bukan di retest, di reshuffle itu. Duit gua tarik lagi. Istilahnya diganti, bukan retest tapi refresh. Ya, F5. F5. Ya, F5. Nah, kita ngomongin soal ini ya tadi refresh lah. Kalau OT-nya biasanya nih kalau OT anak-anak tam yang gue dengerin aneh-aneh nih. Kayak Surya kemarin apa? Naik ke panggung orang lu ya? Iya. Ngapain lu ke panggung orang? Ri. Oh. Lah gimana Ria? Lagi ada acara birthday kan. Oh, Gua acara naik birthday. ke panggung tuh, suruh selfie ngeliatin lagi bawa kue gitu. Oh, iya tuh. Katanya, ya tadi Surya bilang bahwa OT-nya adalah dia naik ke panggung orang, acara orang nggak tahu siapa, lu cari aja. Lagi acara ulang tahun dia naik ulang tahun dia wavy begitu kan. Iya, betul. Selfie apa Selfie. wavy? Iya. Oh, selfie. Kurang kalau wavy sih lebih kece lu. Ayo semua, ayo cheers begitu kan. Wah, lebih kece lu. Langsung naik jadi leader kali. Enggak, gue terima. Iya. Nah, itu yang gue denger. OT-OT-nya gimana sih kalau anak-anak Tams nih? Kayaknya unik-unik nih. Kalau OT kan memang gue pribadi membebaskan ke teman-teman yang pengurus lah ya, kayak staff gitu. Jadi ya terserah kalian, kecuali in game ya. Kalau in game kita kan memang udah ada standarnya kayak gitu loh. Standarnya seperti ini, ya udah tinggal ikutin. Tapi memang bisa dibilang 2-3 tahun terakhir itu kita lebih fokus di open test kayak real kayak gitu loh, ketemu real lah. Karena untuk apa? Bukan kita ngerjain sih, enggak. Kalau ngerjain tuh relatif. Nggak tahu ya, maksudnya pandangan orang seperti apa kayak itu. Karena pada intinya kalau gue ya, maksudnya kalau gue sendiri, kalau ada yang mau masuk, nggak pernah ada yang aneh-aneh justru sama gue. Kita ngobrol aja kayak gitu loh, ngobrol. Ya jadi teman kayak gitu loh. Kecuali staff-staff yang lainnya ya memang bisa dibilang Anda kurang. Staff Iya. lain nih. Wah. Hati-hati lu kena reshuffle. Enggak, justru semakin unik itu semakin bagus gitu. Oh, Karena gue nggak tegaan, kalau gue nggak tegaan, maksudnya biar seru-seruan aja sih, bukan ngerjain orang kayak gitu. Seru-seruan kasih-kasihkan. Dari situlah kita kan bisa ngebentuk chemistry lah sama orang. Kayak maksudnya lu masuk nggak di kita, bercandaan kita kadang kayak gini loh, atau seperti ini loh. Kalau misalkan lu nya nggak masuk ya itu kan hak lu. Kalau lu nggak mau, gue nggak jadi, kayak nggak bisa nih kayak gitu. Ya silakan kayak gitu. Oke. OT terunik selama ini. Yang paling unik tuh apa? Yang masih gue inget sampai sekarang yaitu Iya. satu waktu di Semarang yang makan mie pakai helm. Hah? Gimana? Makan mie pakai helm. Pakai helm full face. helm ini ya, helm biasa ya. Helm biasa kan? Iya. Nah, itu satu. Oh anjing. Terus Oke. kalau Jogja Ungaran gue juga bolak-balik. Tapi itu sih maksudnya kalau dibilang yang terunik itu banyak kayak gitu, cuman orang yang ngetesnya yang selalu unik tuh. Oke. Itu Lucky, kerjanya Lucky sama Aceng, itu dua orang itu tuh selalu unik kayak gitu loh ngetesnya. Oh, kayak ini misal contoh lu ke Indomaret, lu tukeran sama mbaknya yang belanja, lu yang jadi kasir, Nah, contoh kayak gitu-gitu ya. Ya tapi nggak se-ekstrim itu anjay. Tapi boleh juga ini. Tapi bisa, tolong dicatat ya. Dia kena retest disuruh begitu. Anjir. Iya. Nah, balik lagi nih, kita ngomongin soal yang namanya ini ya, staff ya. Berarti lu so far sekarang staff-staff itu tersebar di berbagai kota besar nih ya berarti? Apa rata-rata konsentrik di Jabodetabek atau gimana? Cuma 2 sih, di Jabodetabek, terus sama di Jogja aja kayak gitu loh. Karena sih memang sebelumnya sempet pengen kayak bisa nggak sih dominasi di kota-kota besar untuk player Ayo Dance-nya kayak gitu loh. Kayak misalkan gue ceritain yang di Jogja aja ya. Kalau di Jogja itu kenapa cukup berhasil itu karena pada saat itu gue pun masih bener-bener aktif di Ayo Dance kayak gitu loh. Aktif banget lah kayak gitu loh. Jadi kayak orang-orang dulu tau lah kayak tiba-tiba nih dari mana mampir ke warnet show off kayak gitu loh. Kayak kan show off kayak jago nih gini komunitasnya apa sih kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih pandangan orang lain kayak gitu gimana. Karena kan ya itu sebenarnya modal sih, modal. Kalau misalkan lu nggak ada yang ditonjolkan, orang apa yang mau digabung sama lu? Benar. Gitu sih. Pertanyaan berikutnya nyambung. Lu staff itu cuma Jabodetabek sama Jogja. Tapi membernya menyebar kan ya? Entah di mana-mana. Nah, lu manage-nya gimana tuh? Apa yang biasa lu lakuin nih? Kalau dibilang manage kan susah sih namanya, apalagi kalau jujur ya maksudnya kita kayak di Medan ada sampai di Manado ada nggak ya? Pontianak pun, Kalimantan ada. Kalimantan. Di Sulawesi juga ada, di Palu tuh ada. Makassar lupa kayak. Itu ada, cuman ya mereka pasif kayak gitu loh.
Kayak Oke. tetap ada di dalam, mereka jadi pendengar juga, cuman pasif kayak gitu. Ya gue juga bingung mau gimana kayak gitu loh. Ya udah sekarang nggak usah muluk-muluk lah, kita fokus di 2 ini dulu aja kayak gitu. Oke. Tapi ya kalau misalnya ada aja yang mau OT ya ada. Ya Iya. monggo aja ya. Biasanya paling online ya. Online. Makanya tadi gue juga bingung. Kalau yang jauh-jauh begitu di tes offline gimana ya kan? Ya karena kan minum Ya. Bang. Mau disuapin? Orang tua. Ini gak ada. Baru minum obat. Begitu lagi. Umur emang susah anjir. Kemarin suara habis ya kan, 3 sesi langsung 3 jam lebih tuh hitungannya. 4 jam ya bahkan ya hitungannya ya. Gila, ngomong terus ngomong, udah kayak seminar gua. Mana di mobil ngomong juga lu. Di mobil ngomong juga lagi ya kan gue ya kan. Iya kan, gitulah. Lanjut tadi pertanyaannya apa? Gue belum jawab. Apa tadi anjing? Gua juga belum. Yang manage kalau misalnya. Ya, ini lo manage gimana? Udah kan tadi Udah, itu. udah. Ya makanya tadi gue juga bingung kalau misalnya offline itu kalau ke daerah-daerah gimana? Apakah ada yang niat kayak gitu nggak? Ya, jadi kita tuh nggak fokus bener-bener tes real ya. Jadi ada tes yang in game-nya, cuman kayak kita tuh di waktu-waktu tertentu aja sih. Jadi ya kalau misalkan tiba-tiba muncul nih, ntar malam open test kayak gitu loh. Dari jam sekian sampai jam sekian. Ya itu kan kadang ada aja yang masuk. Itu sih sebenarnya. Ada ya? Banyak itu orang lihat. Terus sampai nggak bisa masuk room. Kayak tadi ini aja tiba-tiba ada yang nge-WM kan. Itu mau ngapain tuh? Minjem dulu dong 100. Iya. Bener sih, tapi memang dalam ownernya komunitas ya, sebagai owner komunitas memang gimana ya? Ini bedanya loh komunitas sama circle. Kalau circle ya that's it, circle gitu ya. Tapi kalau komunitas tuh bagaimana caranya lu menggabungkan circle-circle itu kan? Iya. Ya, itu sebenarnya salah satu tantangan yang memang kita perlu hadapi gitu ya. Ketika setiap circle udah akrab, nah bisa ngutang. Ya tadi ya nggak bercanda. Tadi gue lihat kontennya si Gideon tadi, kalau akrab bisa ngutang ya Yon ya. Nah, enggak sih ada cepet gak ya? Nggak ya. Jadi OT di Tams ya, kalau misalnya mau OT ya tunggu challenge berikutnya. Nggak tahu apa aja tuh. Kemungkinan akan apa lagi? Mungkin yang tadi yang gue mention ya. Kalau untuk yang tes real, kita sebenarnya bisa dibilang hampir setiap malam minggu kayaknya ya. Kita ya, maksudnya kalau lu mau masuk ya datang aja, kita nongkrong kayak gitu loh, nongkrong ngobrol biar kenal. Ya udah, nggak ada yang lain sih, itu aja. Nggak ada gitu-gituan ya. Nggak ada yang aneh-aneh lah. Oke. Kita selalu berpikiran positif, kegiatan positif. Yakin. Kamera positif. Iya, positif. Pencitraan. Yes. Udahlah, jangan komen aja lah kalian. Ya udah, oke. Ya, Tams mulu bosan gua, iya, ya kan. makasih ya. Belum. Enggak. Oke. Nah, ini nih. Ausikli. Ini Ciaden apa beda? Ya enggak apa-apa, cerita dong. Enggak. Ini beliau. Anjay, beliau. Beliau kan sopan. Tentu ya. Beliau. Ceritalah, kenalnya kapan? Udah lama ya kayaknya ya? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Jadi kenalnya Bener ini- nggak angkanya tuh 8? 8 tahun. Berantem nih lihat nih pulang. 9 kan tahun ini. 10 dong. Nah. 9 ya. 9. 2014. Iya. Oke, Yang kenalnya? kompor. Kenalnya di Audi. Enggak. Di mana? Kenalnya di Jogja kenalnya kayak gitu. Awalnya coba-coba terus enak, ya kan? Enggak, jangan gitu loh. Enggak, mertua gue nonton loh nanti. Awalnya coba-coba, tapi jadi serius kan. Oh, Kayak- enggak coba-coba, enggak coba-coba. Enggak ada. Lu jangan gitu lu ah. Anjing nih podcast jadi apa anjing?
Enggak, jadi ketemunya di Jogja waktu itu kita lagi main. Heeh. Lagi main, gue nganterin teman gue cewek jadi kosan gitu loh. Wis. Ya, Aduh, ngapain lu? kosan tapi kosan perempuan. Wah, itu apa lagi? Ya kosan perempuan. Khusus perempuan, khusus perempuan. Khusus perempuan. Enggak. Malah dipancing gak tuh. Korek terus. Enggak serius ini, bener enggak. Jadi gua ke Jogja waktu itu jalan-jalan sama teman gua memang cewek kayak gitu loh. Nah, nyari kosan untuk dia karena gue nginep di teman gua yang lain kayak gitu loh. Jadi salah satu teman gua di Jogja anak Tams juga kenal sama istri gua. Terus udah kan, oh di sini kosong nih, ketemu kenalan. Apanya yang kosong? Ada kamar kosong, ada kosan kosong, kamar kosong. Oke. Kenalan ya udah dari situ awalnya suka chatting gitu. Ya gitulah. Ya. Seperti itulah, chatting jadi dekat lah. Jadi dekat. Berarti Ci Adel dulu sebelumnya belum di Tams dong? Apa belum. udah? Oh, belum kan? Belum. Emang kenalnya juga bukan dari Komunitas dari gathering. bukan. Karena waktu pas habis kenalan itu baru tahu ternyata dia juga main kayak gitu. Oh. Ya. Oke. Berarti berawal dari kenalan. Sama nanti Ci Adel, kenalannya juga di bawah ya? Itu dia. Siapa tahu ya kan ya. Untuk audiens ketik amin. Sebut amin. 1, 2, 3. Amin. Login dah lu orang. Oke. Jadi begitu ya kisah cinta ya. Kemarin gue juga tuh si Step juga gitu nikah. Kalau lu nikah nggak? Nikah lah ya. Ntar ini ngompor lagi dia. Ya kan. Baru kita ngomongin acara yang kemarin. Anjay. Apa sih? Apa tuh? Acara perkenalan. Oh enggak. Acara apaan? Ya, gue bingung serius kan? bingung apaan? Acara apaan? Oh, baksos. Bukber. Iya. Baksos bukber. Oke. Sebenarnya lu kepikiran acara begini udah lama banget dan udah lu lakuin sebelum-sebelumnya atau mungkin kayak baru sekarang ini? Sebenarnya pernah. Dulu banget 2000. Kayaknya nggak ada orang di sini yang pernah ikut. Lu ikut ya? Enggak yang kita collab sama FLZ pertama kali di rumahnya Hara waktu itu. 14 ya? Iya 2014. Kita pernah collab, tapi itu memang nggak konsep kayak gitu loh. Jadi kebetulan Hara nawarin, ayo di rumah gue yuk kayak gitu loh, sekalian ada baksos kayak gitu. Oh ya udah boleh, kita kumpul di sana, buka di sana kayak gitu loh. Nah, collab sama FLZ waktu itu masih ada almarhum Caplang kayak gitu. Ya udah dari sana. Itu pertama kali. Tapi di tahun-tahun berikutnya kita kan tetap memang ada, tapi nggak collab, cuman ya kita aja kayak gitu loh. Terus terakhir puncaknya itu collab tahun lalu sama Attitude kayak gitu. Nah, kebetulan Attitude kan di bawahnya, maksudnya di Kidut salah satu yang megang lah kayak gitu loh. Ya udah daripada kita kayak bentrok waktu banyak sama komunitas lain, gimana kalau kita satuin aja kayak gitu loh. Ya acara cukup rame kayak waktu itu di 2022 ya? 22 kan? Ya 22 ya, 2022. Tahun lalu ya. Tahun lalu kayak gitu loh. Nah, dari situlah muncul awalnya pengen collab juga di tahun ini kayak gitu. Soalnya tujuannya tuh satu sih. Jadi karena logikanya bulan Ramadan itu kan cuma 4 minggu ya. Weekend tuh cuma 4 kali. Iya. Sementara anak Ayo Dance itu kan komunitas ada yang lebih dari 3 kayak gitu loh. Ada yang lebih dari 3. Kasihan kan kalau dia harus milih, gue ikut yang mana ya. Nah, emang mayoritas rata-rata 3 komunitas ada di kita juga kayak gitu loh. Ya udahlah kita collabin aja sekalian kayak gitu loh, biar bareng kayak gitu loh. Jadi biar kenal satu sama lain juga, biar akrab juga sih kayak gitu loh. Ya biar irit juga sih sebenarnya salah satunya. Loh, bener agak sekarang gini coba misalkan lu bukber 3 komunitas, satu komunitas itu anggap aja 50.000, udah 150. Ini sama kita 115. Selesai. Ballroom lagi ya. AC. All you can eat. Bisa dengerin performance dari Gideon. Tepuk tangan dong buat Gideon dong. Sini cium dulu keningnya. Saya tidak tahu ini tujuannya dibahas untuk apa ya. Oke, lanjut. Ya berarti gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya kan lu juga ngadain gathering kayak yang gue denger kayak di kota-kota gitu kan. Yang pernah itu 3 kota sih, Jogja, Bandung, Jabodetabek lah, Bogor misalkan kayak gitu. Ya itu memang rutin sih, ya, rutin ada karena gimana ya, healing sih sebenarnya, tujuannya healing kayak gitu biar liburan bareng. Udah itu aja. Emang mau healing mau ngapain? Betul.
Stay halal, brother. Naganya keluar. Oke. Iya sih, kemarin juga keren sih. Harapan lu ke depan gimana? Acara untuk tahun depan nih? Kalau misalkan kayak gue berencana collab lagi dengan komunitas lain itu, jujur aja ya, maksudnya belum sampai pikiran gue, karena kebetulan 4 komunitas ini tuh semuanya ada di Tams kayak gitu loh. Oke. Dan rata-rata juga punya jabatan dan makanya ngehandle-nya itu nggak rumit awalnya, dan bagi tugasnya juga nggak rumit karena ya contohnya kayak dari FLZ, dari RNL, dari MD udah tahu culture di kita seperti apa kayak gitu loh. Kalau untuk komunitas lain nanti coba kita runding dulu, maksudnya kita pikir konsepnya dulu, karena namanya kan mau dibilang apapun tetap Tams tuan rumahnya ya kayak gitu loh. Tuan rumahnya ya kita harus menawarkan konsep dan kita belum siap. Iya. Ini harusnya kerjaannya developernya. Jadi Developer tit gitu. Iya, enggak bercanda. Tapi kemarin Ya, ini support loh. Support banget. Iya. Ketus banget gua tadi ya anjir. Padahal udah disupport enggak tahu diri lu ya kan. Ntar digituin lagi gua antara sama Cuman harapannya datang dong gitu loh, Iya. perwakilan biar tahu loh gitu. biar tahu ya Sebenarnya sih itu situasinya. sih kemarin yang gua harapin, selain daripada uang lah ya, misalkan ngomong aja uang ya kayak gitu, akomodasi lah. Tapi sebenarnya kita berharap biar mereka juga ada perwakilan, tahu gitu loh. Kalau komunitas di game ini tuh hidup kayak gitu loh. Ya kan mungkin kan mereka bawa reporter sendiri, Ayo Dance TV ya kan, itu contohnya kan. Oh, di Olim doang sih. Oh, di Kayak bawa Olim doang. reporter. Udahlah MD aja lah. Yang maju ya kan. Bener ya kan. Nah, ditunggu nanti Kan mau film. jadi IO. Jadi maunya yang mana? Oh iya IO ya. Iya, ini nih. Kita mau jadi IO. Jadi buat teman-teman yang mau bikin gathering, Bisa hubungi kami. sudah lengkap apa aja paketnya? Iya. Jangan dah. Adalah nanti bisik-bisiknya di belakang kalau mau mah ya. Tapi kalau udah diseriusin ya bisa aja. Cuman kalau komunitas lain mau bikin kayak gitu juga, maksudnya kita nggak menutup diri kalau mau sharing kayak gitu loh. Kita welcome kayak gitu loh. Nggak, istilahnya nih dapat konsep yang matang ini juga bukan dari 1 atau 2 komunitas, tapi semua kerjasama kayak gitu loh. Makanya muncul, maksudnya melengkapi satu sama lainnya. Betul. Udah. Pikir saya. Tuh kan, tuh lihat tuh Udah. jawaban. Udah. Ah benar tuh. Iya. Agak kekunci ya. Susah gue juga ya. Nah, terus juga kemarin nih, pada saat di acara 4 komunitas kemarin. Nah, ada yang ngomong nih, nggak tahu nih bisikan-bisikan setan dari mana. Pas best outfit itu, lu milih kan sesuai opini lu gitu kan ya. Lu berdasarkan apa lu milih gitu loh. Ada yang ngomong settingan. Jujur aja ya, gue kaget sebenarnya. Gue yang disuruh milih kayak gitu loh. Cuman gue milih bukan karena kenal kayak gitu, tapi yang gue lihat menarik aja kayak gitu. Maksudnya menarik dalam artian formal ya, rapi kayak gitu loh. Terus unik, kayak contoh nih, sebutnya nggak apa-apa ya. Iya, sebut. Kayak Mario tuh. Itu gue suka tuh style dia, kayak Oh, yang kayak- ini iya, kacamata hitam iya, ya. iya. kayak papi mafia ya kan. Bajunya ya keren tuh maksudnya kayak gitu loh, style-nya kayak gitu. Terus kayak siapa? Cirika kayak gitu kan. Cirika juga outfitnya keren kayak gitu. Maksudnya gini. Jadi gua ngelihatnya tuh gini, seberapa serius dia. Seberapa serius dia milih outfit untuk datang ke acara ini kayak gitu loh. Wah, lu berarti nggak lihat perjuangan Willy lu sebelum. Iya, gua tahu karena dia salon. Tapi kan dia tim panitia, nggak mungkin gue milih dia. Kayak gitu loh. Iya. Itu sih intinya. Nggak ada settingan. Kita nggak ada gimmick-gimmickan tenang aja. Jangan dibuka gitu dong kartunya, Yon. Tapi nggak apa-apa, namanya kan emang nih gak usah munafik ya, namanya acara kayak gini yang dibikin cukup besar, pasti adalah maksud hati terselubung, siapa tahu gue dapet jodoh. Karena gue tuh ngeblessnya ke Tams tuh kayak gitu. Ya datang dong, siapa tahu lu dapet jodoh dari komunitas lain kayak gitu. Itu juga salah satu inilah apa biar Bayangin bos gua dari ke mall susah cari parkir. Sampai keluar sisa sendiri mobilnya. Buat pilih baju doang anjir. anak buah lu yang buka ya, bukan Iya, gua. iya. Gua cuma bilang lu ke salon, tapi dia yang buka. Ada sih itu ceritanya di nanti lah di videonya. Semuanya pada ceritain begituan anjir. Tapi gue buka dikit emang luar biasa kalian. Yang yang ngedekoin bukan gue. Si Lape tuh sama si Sela. Dekoin dong. Iya Will pakai ini, pakai itu, gue beli aja anjir. Anjir. Didekoin.
Kalau mata cewek memang beda, kalau mata gua udah baju hitam aja begini. Tapi keren sih, keren. Keren ya, keren. Billy keren, tapi masih jomblo aja. Iya emang. Ditunggu dong kenalannya. Iya, oke. Tapi jangan lupa fee-nya. Iya, emang suka gitu emang makin akrab makin ada fee dan utang. Emang susah. Pertemanan itu mahal harganya. Sama air bulan ada cepet dulu nggak? Buat apa cepet susu Nggak ada. anak? Jangan gitu. Gak boleh. Apa tuh? Dikat ya, jangan ya nanti. Kemarin juga uniknya adalah ketika anak-anak tuh transfer itu lu siapin memang rekening khusus sendiri gitu yang lu pisahkan gitu ya. Berarti kan lu tuh udah mikirin, wah selain acara ini gue pasti akan bikin yang lain nih kurang lebih. Berarti dalam 1 tahun ke depan lu udah ada rencana dong acaranya apa aja? Namanya kita ini megang tanggung jawab. Tanggung jawabnya besar. Uangnya ini nggak kecil loh, kayak gitu loh. Ya bukan kebetulan sih, alhamdulillahnya istri gue kan memang orang accounting ya maksudnya. Jadi gimana sih kita biar manage uang ini tuh dengan baik. Ya udah akhirnya disediain. Sebenarnya itu bukan disediain pure buat ini buat event-event, enggak. Itu kebetulan nganggur kayak gitu loh. Ya udah ini aja buat alokasikan dana tuh ke sini aja. Jadi biar nggak kecampur-campur. Makanya kan selain dari tabungan itu, mungkin teman-teman yang panitia juga tahu ya, ngelihat ya apa ininya, jurnalnya, spreadsheetnya kayak gimana, selengkap apa ya kayak gitu sih. Makanya itu dibikin. Soalnya kalau misalkan pakai dana campur kan menurut gue ya pasti ada selisih lah, bingung lah kayak gitu. Yang udah ya udah gitu. Oh, ada ya kasusnya ya? Ya Ada lah, ada cuman nggak tahu. Ada kayaknya cuman nggak tahu kayak gitu loh. Gue nggak tahu. Oke. Mungkin ada sih namanya. Bukan karena kayak gitu bukan cuma apalagi di Ayo Dance doang lah. Kayak umum juga banyak kok kayak gitu loh. Yang nggak bisa manage uang dengan baik, hilaf, udah amsyong. Hilaf enggak, kelebihan iya. Iya kelebihan iya. Gitu. Iya. Makan. Oh iya, itu penyakitnya kalau Ayo Dance tuh kayak gitu, nombok. Nombok. Kita ngindarin itu. Ini hebatnya ya, Tams itu kan sebuah komunitas ya. Beda kalau kayak MD itu kan memang komunitas awalnya, tapi ini lama-lama gue ngeliat jadi badan usaha sih. Ini gue juga bingung anjing. BUMW, Badan Usaha Milik Willy. Kalau anak-anak ini udah pasti ngeliat kan, ini lama-lama kalau memang memungkinkan bisa jadi PT nih. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Kemarin udah ada yang halu ya kan ngomong ya kan di mobil waktu itu. Wah Will, coba MD 100.000 subscriber gue keluar dari kantor katanya. Siapa yang ngomong? Gue juga dengan senang hati. Siap support. Jadi buzzer. Lumayan kan? Wajib datang 20 orang. Ya, 1 orang gocap. Iya. Iya, cuma hora-hora gocap lumayan ya. Pajak 20%. Anjing. Buat agensi. Dapat nasi kotak. Itu kayak lisu gigi. Lisu gigi. Panjang halunya. Amin aja, amin. Iya, mungkin kemarin ya gue sekalian buka-bukaan aja nih, teman-teman juga ada yang kepo nih kan. AdSense-nya MD berapa sih waktu itu, ada yang pernah nanya. $2 sebulan. Makan tuh nasi Padang. Iya, nasi Padang bagi 5. Sebulan sekali lagi makannya. Gak boleh gitu loh, Sur. Lu kalau di seafood juga 2 piring lu. Ya, gitulah. Jadi makanya nongkrong sama MD. ya. Seafood all you can eat. Nah. Minum. Seafood all you can eat, asam urat. Ceritanya MD. Ya, semoga lah 100.000 makanya Amin. diajak ya. Subscribe, Like, subrek, and share. Subscribe. Subscribe. Kok jadi subscribe. Gak bisa bahasa Inggris. Dia taunya seneng banget aja. Seneng banget emang luar biasa. Iya, ya suruh retest yang udah ngebully, ngetawain ya. Ya, begitulah dunia komunitas. Menurut lu, versi lu, dari tadi gua ngomong circle komunitas. Menurut lu apa perbedaan mendasar ya? Bedanya komunitas sama circle? Kita ngomongin gak usah di game aja ya, gak usah di audience ya. Kita ambil sekolah, contoh sekolah. Yes. Dalam satu kelas itu dipimpin sama wali kelas. Bener kan? Dipimpin wali kelas, tapi di dalam kelas itu
ada geng-gengannya. Kayak gitu loh, maksudnya kayak si geng bangku paling pojok, paling belakang. Kalau komunitas itu lu harus mewadahi semua gitu, mewadahi istilahnya orang-orang yang ada di dalam kayak gitu loh. Karena nggak mungkin dari puluhan orang, ratusan orang tuh satu circle itu tuh sih nggak mungkin, mustahil kayak gitu. Pasti dalam satu komunitas itu bisa lebih dari 5 circle di dalamnya kayak gitu loh. Perbedaannya sih kalau komunitas itu pertama harus bisa ya menyatukan ya, intinya menyatukan circle kayak gitu, walaupun nggak aktif, walaupun pasif, itu memang PR-nya di situ, beratnya di situ. Terus kedua harus siap dengan segala drama kayak gitu, drama satu sama lain kayak gitu. Itu harus siap. Gesekan-gesekan kayak gitu tuh pasti akan selalu ada kayak gitu loh di dalam. Karena circle sana sama circle sini bergesekan, ya kita yang namanya di komunitas pengurus itu memang harus netral kayak gitu loh. Gimana pun walaupun kita lebih condong dekat sama dia, ya itu kita tetap harus netral. Itu bedanya komunitas. Tapi kalau circle, menurut gue ya circle ya kayak kita, misalkan gue lagi deket sama Willy main, akhirnya ada Gideon ikut, ya udah kita segitu-gitu aja, terus berpikiran, coba kita bikin komunitas yuk kayak gitu. Jadi namanya apa kayak gitu. Cuman ya orangnya kita aja. Tapi pas udah melangkah berikutnya dan kayak orang tuh udah ngelihat kayak excited untuk join, tiba-tiba gue sama lu pecah kongsi kayak gitu loh. Ya udah akhirnya bubar kayak gitu loh. Nah itu circle. Tapi kalau komunitas itu nggak bisa. Menurut gue nggak bisa karena ada sesuatu yang harus memang profesional di situ. Ada apa namanya struktur organisasi, ya kurang lebih ya, dan ada birokrasi di dalamnya, ya semi lah. Jadi banyak tuh. Jadi lu mesti bedain mana komunitas, mana circle berkedok komunitas. Ya banyak ya. Jadi ya gua nggak usah ngomong. Mungkin ketika selek satu dengan yang lainnya, udahlah gua out lah, ya kan? Ajak-ajak yang lain, ngomporin. Nah itu tuh yang kayak bubar, gitu. Akhirnya. Bubar, pecah gitu. Sering terjadi. Sangat sering. Cuak, gitu loh, emang cuaks aja. Masuk nyari cewek. Aduh, oh ya ada tuh masuk ke klub nyari cewek. Wah kalau gagal itu keluar. no comment. Karena gini, karena masalah hati sih kalau kayak gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan gesekan itu kayak adu-aduan jago-jagoan siapa yang paling jago, itu kita masih bisa nengahinnya. Kalau misalkan kayak selisih paham, lu ngomongin gue ngomongin lu yang ngomongin gue di prosotan ya kayak gitu bisa. Itu bisa kayak gitu loh. Kayak gitu loh, itu bisa ditengahin. Tapi kalau kayak perkara hati itu susah sih. Karena nggak semua, tapi gimana sih kalau udah urusan hati pasti kita nggak bisa ikut campur. Makanya ada apa peribahasa, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu kayak gitu. Anjay. Ada kerennya lah sedikit anjir. Intinya gitu, nggak ikut campur kalau urusan dunia perwadonan. Percintaan. Ya percintaan. Wadon itu bahasa apa? Bahasa Jawa itu, Jawa ngapak. Wadon tuh cewek. Ya wanita. Wedok sama Wadon wedok. Nanti kalau gua ke Jawa ditanya mas cari apa? Cari wedok. Gitu ya. Gitu ya. Oh boleh ya, boleh. Ya paling dibilang ada nih mas ikan yang bisa jalan. Kan bocuwe dong. Berarti itu ya seputar komunitas dan klub. Komunitas klub dan juga circle. Komunitas klubnya mungkin mirip-mirip lah ya. Sama sih. Mirip-mirip sama plat gitu ya. Pertanyaan dadakan terakhir adalah kenapa Tams lu lebih prefer taruh di plat ketimbang di klub? Kan yang kayaknya gua ngelihat itu paling banyak itu di plat gitu ya. Iya, yang so far ya. Memang plat sih. Memang plat awalnya. Fokusnya memang di plat. Jadi kayak gini. Awalnya nggak berpikiran ini harus platform, enggak sih. Kita ambil contoh ya, kayak ambil contoh kayak komunitas mobil. Ya dia mau naruh stiker, yang penting namanya itu ada di mana terserah kayak gitu loh. Bisa ada di depan kah, atau di belakang, atau misalnya di samping kayak gitu. Ya itu cuma simbolis aja kayak gitu. Tapi dalam bendera ini namanya ini kayak gitu loh. Karena nggak cuma di plat doang. Kebetulan banyaknya di plat, nggak mungkin kan Tams itu. Karena udah berapa kali kita cari alternatif untuk di nickname tuh juga nggak ada yang cocok gitu. Yaudah lah biarin aja plat aja, nggak usah diutak-atik gitu loh. Ini tuh cuma simbolis, yang penting intinya ini nama kayak gitu, cuma nama bendera lah. Terakhir kali kalau nggak salah Farhan BB ngomong T7 ya. T7 itu Tams bener ya? Beda? Sebenarnya itu sama, tapi itu fun sih. Jadi Fun, gini, waktu pas masih aktif-aktifnya game, istilah kayak pengen jago-jagoan lah di game kayak gitu loh. Jadi gue pengen ngidupin nih semua mode kayak gitu, all mode kayak gitu loh. Nah T7 itu kan terdiri dari Tams 7 mode sebenarnya kayak gitu loh. Cuman agak pasaran ya udah nggak lama, kayaknya tahun lalu udah kita resmi, kita udah nggak pakai itu lagi. Jadi udah cuma di plat aja. Nah muncul HG, tapi HG itu beda cerita aja. Udahlah nantilah. Panjang ya.
Pokoknya banyak dari PPG. Oke. PPG. Apa PPG? Papa. Enggak ada anjir. Itu mah Ya. emang ada. Enggak, maksudnya cerita. Yang ngerti-ngerti aja. Sekarang kita masuk ke sesi ayo tanya ya. Jadi balik lagi buat teman-teman yang udah nanya, thank you. Dan ternyata pertanyaannya ada yang satu sih yang gue ngeliat cukup nyeleneh tuh, nggak tahu siapa anjir. Yang ada kasus-kasus gitulah ya. Ya cuma itu tidak dipilih karena mungkin ada personal. Gak lah, bercanda. Itu pertanyaannya pinggir jurang. Pinggir jurang. Ya bercanda. Bukan pinggir jurang lagi sih sebenarnya udah begini gitu. Udah kegantung ya kan. Toel dikit ya disamperin monyet, jatuh ya kan. Kan. Nah, di sini kita udah pilih ya 5 pertanyaan ya. Thank you buat teman-teman, antusiasnya luar biasa. Thank you. Nah, ada kan tuh buzzernya kan. Gimana ini? Buzzernya, aduh. Iya, memang benar. Kurang nasi box. Iya. Lumayan lah ya nasi. Pizzanya nih. Ini pizza tuh kan, udah ada yang lapar. Tadi udah makan lu pada lu. Nah kan, tadi gue juga sebelum kesini makan sama Dion. Yon ya, di depan Apa? makan nasi padang, Oh iya. 100.000 cuy. Buset, Mahal banget anjir. kalah sederhana. Iya. Iya semacam itu, berdua sih 100.000. Berdua. Ya tetap kalah sederhana. Ih. Tadi Enggak. Sama setara. oh, setara. Setara, tapi ya lebih enak di depan rumah gua. Padangnya Tapi dekat 15.000. rumah gue juga ada yang enak sih. Iya. Namanya Sayo, tapi udah tutup sekarang nggak tahu pindah kemana. Apa jadi ngomongin nasi padang? Ya nggak apa-apa lah ya, intermezzo lah. Ya, lu orang juga pada makan kan ya, udahlah. Diomongin nggak apa-apa ya kan. Balik lagi ya, ayo tanya, di sini ada 5 pertanyaan dan ya kita langsung move aja. Habib lagi lo yang jawab lo. Ini kenapa sih si Habib hoki banget anjir? Kemarin-kemarin juga Habib juga ada nih ya. Dia nanya gini. Ko Akbar, ini dikenal leader komunitas platform Ayoden Tams yang tegas dan humble. Anjay, Koh. Ngomongnya Koh Akbar. Koh lo. Iya kan? Padahal dia kan orang Jogja. Ya. Iya. Kok ya Iya kalau gue dipanggil Mas Willy ya kan ada juga. Ada ya kan. Terus dia bilang gini. Kita kan multicultural. Nah, apa yang membuat Koh Akbar ini bersemangat pertegas anjir. untuk membangun platform komunitas tamu ini? Oke, gimana? Apa yang buat Akbar bersemangat? Anjir semangat. Kalau yang bikin semangat itu cuma satu sih sebenarnya, belajar. Belajar. Kenapa belajar? Kita ini kan di komunitas memanage orang ya. Ya kita belajar kayak gitu loh sebelum kita terjun bener-bener yang memanage orang itu dengan resiko besar. Contoh perusahaan. Kita kerja di sebuah perusahaan atau kita punya bisnis. Kita kan harus memanage orang juga. Nah, disinilah kesempatan kita dan kebetulan juga cukup rame ya kayak itu. Bisa nggak kita memanage dengan baik? Oke, intinya belajar. Belajar mengatur untuk dicuankan. Enggak, bercanda, enggak. Maksudnya diterapkan di perusahaan sehingga bisa mengatur orang. Ya, atau usaha lah intinya Iya, seperti itulah ya. Tetap memang cuan sih. Iya, cuan kan. Ya udah cuan. Cuan itu enak. Anjing, bukan gua lo yang iniin lo ya. Ya intinya kan memang istilahnya kita belajar dari sini memanage orang, nanti besok kita punya bisnis ya tujuannya apa ya, cuan gitu. Iya. Tetap balik lagi ke cuan. Cuan. Sama ini juga nanti MD jadi PT. Cuan. Iya. Cuan is number one. Number one. Kalau nggak cuan nggak makan nasi padang. Bro. Itu kalau di komedi namanya recall. Oke, masuk ya pertanyaan kedua namanya Ulan. Ceritain dong gimana awalnya Kak Akbar. Nah ini bener Kak Akbar ya. Bisa pede ngebangun komunitas. Padahal kan itu bukan hal yang gampang. Lalu expect gak sih kalau komunitasnya bisa dibilang jadi besar atau punya nama? Kalau PD dibilang PD itu enggak yang kayak bayangan orang PD gue besok bikin komunitas jadi enggak. Tetap semua ada supportnya kayak gitu loh. Ada teman-teman yang support. Awalnya tuh memang bukan di konsep untuk komunitas, ya karena support itu jadi komunitas gitu. Dari teman-teman kayak udah kita bikin komunitas aja. Ya akhirnya jadilah seperti itu. Nggak dipikirin lah ya, Iya. bikin dipikirin aja lah ya. Iya. Kalau dipikirin sakit ya kan. Udah susu mahal. Willy kenapa sih? Dari tadi susah susu aja. Enggak, udah dari kemarin. pengen. Udah lama kayaknya nggak kui. Udah lama. Iya. Nggak kui. Iya betul. Nanti saya ke Bali. Enggak lah, enggak. Oke, next ya. Pertanyaan ketiga Ardian Widian. Oh, siapa nih Widian juga anjir? Ade lu. Bukan. Widian. Kan lu jangan nggak ada lu. Tuyulnya awan itu.
Iya. Kelihatan itu. Masa sih? Iya kelihatan kan Widian. Oke. Widian. Ya udah ya, nih dari ini dibilang katanya adalah tahun 2023. Member komunitasnya masih ratusan terbilang cukup bagus, Bang. Kalau boleh tahu gimana sih visi misi komunitasnya untuk sekarang, Bang Akbar? Kalau dibilang visi misi kita belum tahu ya visi misinya apa ya. Tapi nggak ada visi misi. Kita Nggak lebih ada. ke lebih ke apa ya? Misi aja sih. Misinya tuh apa? Pertama kayak membangun relasi sebesar mungkin, Oke. seluas mungkin. Itu misinya. Terus kedua ya tadi lagi yang kayak gue jelaskan di awal, belajar kayak itu. Misinya tuh untuk belajar manage kayak gitu loh. Dua itu aja sih sebenarnya yang paling dibilang inilah yang menonjol. Ya, tapi kayaknya belajar sih ya paling Iya, tinggi ya. apalagi gitu. Iya, apalagi sama gue juga bikin begini juga belajar. Lu pikir Iya. gue ada basic videographer? Tidak ada sama sekali ya kan. Awalnya Iya. coba-coba. Awalnya coba-coba tapi kok enak. kan. Aduh. Jadi saya keterusan deh. Dari MD kayaknya cuma satu orang deh yang memang basicnya memang ada di dunia kreatif ya. Yang benar-benar dia nekunin dari sisanya enggak nih otodidak. Ini ada yang nyasar satu IT jadi videographer. Nambah-nambah duit. Nama-nama Tapi kan ya tetap aja jadi punya pengalaman baru kan. pengalaman baru. Dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Iya. 100.000 subscriber ID-nya ditinggalkan. Waduh, itu Amin. sih. Itu namanya nyumpain gua lu. Iya kalas. Yang penting di atas UMR. Iya, siap. Di atas web. Semoga ya. Ya, developer tolong peka. Oke. Lanjut. Yang keempat adalah Nia. Dia dari Nia. Nia bilang tuh gini. Pernah gak sih ada kerebutan antar member di dalam komunitas yang kabar dirikan atau antar staff ada kesalahpahaman atau ketidaksamaan pendapat? Pasti ada. Gimana cara Kak Akbar sebagai owner untuk menjadi penengah? Gue jawab sendiri jadinya ya. Oke, gimana caranya? Mungkin kalau konflik pasti ada lah ya. Iya. Jadi penengahnya gimana? Tadi kan kita udah bahas ya di awal ya, maksudnya yang pertama nggak bisa ditengahkan itu masalah hati. Hati. Itu nggak akan bisa kayak gitu loh, karena itu hati ya, itu nggak akan bisa ditengahin kalau konfliknya karena itu. Tapi kalau konflik yang lain bisa, ya kayak tadi lah yang jago-jagoan lah, masing-masing kayak kesinggung satu sama lain lah, itu bisa kayak gini. Cara menengahkannya itu sebenarnya kalau gue pribadi, menurut gue muka dua itu perlu. Muka dua. Iya. Oke. Tapi dalam arti muka dua itu hal yang positif ya. Maksudnya positif itu bikin si kedua belah pihak itu senyaman mungkin cerita sama lu. Tapi dengan catatan lu tidak menjelekkan satu sama lain kayak gitu loh. Jadi lu bisa menyerap informasi dari sana, menyerap informasi dari sini sebagai orang yang netral, dan lu bisa membuat kesimpulan sendiri di mana titik permasalahannya. Kalau menurut gue sih itu cara penyelesaian yang paling mudah sih. Sebenarnya dibilang mudah nggak juga sih. Kadang kita namanya orang lagi kesel, kalau nggak tahan hati jadi kitanya juga malah ikut julid kan kayak gitu. Iya, Itu yang benar, bahaya benar, ya benar, kayak benar, gitu. Di situ posisi yang sangat susah itu di situ. Jadi kita berusaha untuk netral, tapi gimana caranya biar kedua belah pihak ini nyaman ngomong sama kita. Intinya mencari kesamaan. Ya. Intinya gitu. Kalau di prinsipnya bisnis, ya itu salah satu teori untuk membangun relasi juga ya. Sebenarnya ada 3 sebenarnya. Membangun kesamaan, terus kedua adalah memberikan pujian jika perlu, ketiga adalah play as a dumb. Ini kadang-kadang perlu. Ya kan mungkin lu tahu semuanya tapi ya tetap coba dengerin ya. Dengerin dari satu pihak lain gitu ya. Oke, yang terakhir dari Olaisen. Gimana nih bacanya Olaisen? Selai Olay apalah ya. Maaf ya. Olay. Assalamualaikum. Saya dari pengajian Nurul Iman. Gila ini kemarin abis survei kali kita di kontak di sini tahu lu kali ya. Survei tempat gitu ya. Mau bertanya, lu dari pengajian mau OT TAMS, anjing kesel banget gua. Mau apa ada kriteria khusus untuk member yang ingin join ke TAMS? Gimana emang TAMS mau bikin pengajian juga? Iya, kegiatan positif ya kan ya. Nah, Iya, divisi baru bisa ini. iya bisnis baru ya. Apalagi ownernya ini ya suka ceramah kan. Nah, udahlah, cocok. Abis itu ngumpulin perpuluhan. Ya, perpuluhan. Aduh. Cuan. Gak. Bercanda. Nah, itu pertanyaan 1. Apa kriteria khusus? Oke, 1. Dan bagaimana bisa konsisten memimpin komunitas dari generasi ke generasi? Nanyanya banyak amat anjir. Ketiga nih, apa ada sesuatu yang bisa di-share untuk kita member TAMS untuk bisa lebih percaya diri untuk menjadi salah satu pengurus leader TAMS untuk bisa selalu menghidupkan komunitas kita ke generasi selanjutnya? Gila tuh, pertanyaan 1 paragraf anjir. Keren sih. Pertanyaannya Iya, kan 3 ya. Kriteria khusus,
gimana konsisten, apa yang bisa di-share untuk thumbs up untuk member supaya tetap pede. Kriteria yang pertama itu sebenarnya kalau dibilang nggak introvert, kesannya terlalu memaksakan ya, walaupun kita pengennya jangan orang yang introvert kayak gitu loh. Dan terlalu over asik juga sebenarnya nggak bagus juga kayak gitu loh. Yang kayak tiba-tiba baru kenal, kasbon dong cepet, itu juga nggak bagus kayak gitu loh. Ya maksudnya yang gitu lah. Tapi jujur bener kan kayak gitu, kayak lu datang tiba-tiba so asik itu juga so asiknya ke overcook lah kayak gitu. Overcook, itu anjing. kematangan. Gosong. Iya. Jadinya So keren aja. jadinya kita pun awkward nanggepinnya kayak gitu loh. Tapi kalau lu asiknya dengan bisa memposisikan diri, ya nanti akrab akan timbul dengan sendirinya kayak gitu loh. Itu untuk kriteria. Untuk saat ini ya, kalau dulu jelas kriterianya pengennya orangnya jago kayak gitu loh masuknya. Tapi karena apa? Makin kesini kan udah nggak bisa kayak gitu. Gitu. Kita tetap butuh relasi sih, kayak teman yang asik, yang bisa berbagi cerita. Itu untuk kriteria. Terus lanjut yang kedua ya. Ya, kedua, gimana cara bisa konsisten? Sebenarnya konsisten itu karena seneng sih, seneng dalam artian itu manage komunitas itu seneng aja. Maksudnya tadi yang gue bilang kan belajar kayak gitu. Gue seneng belajar. Gue tipikal orang yang mau mempelajari apa yang gue seneng aja sebenarnya ya. Kalau yang gue gak seneng jujur itu gue kurang seneng kayak gitu. Makanya karena ini gue seneng memanage orang dan gue pikir ini juga ada dampak negatifnya untuk dampak positif sorry untuk gue pribadi mudah-mudahan ke depannya. Yang negatifnya ada sih. Contohnya Bang Kasbon cepet. Itu kan negatif. Itu positif buat gue. Oh karena lu Kasbon anjing. Gak. Iya. Itu ya ada dampak positifnya lah buat gue mudah-mudahan di masa depan kayak gitu. Oke, itu kedua. Ketiga tadi, apa yang bisa disampaikan ke staff-staff supaya tetap pede? Tadi pede ya kalau nggak salah. Member-member yang lanjutin jadi staff. Yes. Gue rasa Ola punya agenda khusus ini. Gak. Untuk member-member yang excited naik ke staff itu sebenarnya gue seneng kayak gitu loh. Seneng gue dengan seperti itu, menurut gue komunitas ini sehat kayak gitu loh. Sehat untuk beregenerasi. Walaupun sebenarnya dalam komunitas itu tetap pasti ada yang dominan satu orang gitu loh. Untuk mereplace orang ini tuh cukup susah kayak gitu loh. Contoh ya misalkan kayak di MD ya primadonanya Willy kayak gitu loh. Walaupun secara organisasi dipimpin Surya tetap dominasinya Willy kayak gitu loh. Contohnya seperti itu. Begitu juga di Tams pun juga sejauh ini kan masih gua istilahnya yang dominasi. Cuman kalau untuk regenerasi yang menggantikan gua pribadi itu sebenarnya nggak bisa saat gua masih ada. Nanti ketika gua nggak ada, contohnya gua bener-bener hilang dari dunia game lah kayak gitu loh. Nah itu baru akan ketahuan ini tuh sebenarnya beregenerasi apa enggak. Contoh boleh kali ya sebut komunitas ya, menurut gue berhasil sih. Yes. Ya contoh ya menurut gue berhasil kayak dulu gue sempat di Want to Up, itu menurut gue keren, mereka berhasil kayak gitu loh. Dulu kan owner yang aslinya itu kan ada ya kayak gitu loh. Mereka udah totalitas itu nggak ada di Iodance, tapi komunitasnya sampai sekarang tuh masih eksis. Itu menurut gue yang berhasil. Itu yang Want to Up yang pernah di OTM yang cowoknya di komenin itu ya Rahim anget bener ya? Oh iya Iya ya kayaknya. Iya bener ya. Iya. Ada yang bilang tuh cewek-cewek komennya gila panas dengan Rahim. Aku anget mas ya kan gitu ya. Ya itu itulah unik-uniknya netizen. Oke deh, wah itu 5 pertanyaan tadi. Thank you buat teman-teman ya. Yang tadi sebenarnya ada satu pertanyaan yang tunggu-tunggu dan itu dijawab tapi ya udahlah nggak usah lah. Katanya di pinggir jurang tadi. Ya udah nggak apa tanya lah biar rame lah. Yakin lu? Iya. Pertanyaan spesial penutup. Gak apa, iya enggak. Gue sebenarnya udah nyiapin jawabannya sih. Oh iya bangsat ya kayak gue tahu aja. Udah tahu, Kayak gue tahu aja. Gue tahu nih jawabannya bakal apa nih ya kan? Bentar gue buka, lupa gue pertanyaannya kayak apa. Itu di mana? Di Instagram ya? Instagram ya. Ini kata orangnya mah gue gak dikasih mikes, mah dikasih pizza gue kata dia ya kan. Gak usah disebut lah namanya siapa nih si anjing ini emang nih ya kan. Dia bilang gini, jika ada salah satu anggota yang ternyata jadi pengedar narkoba dan ternyata udah menghasut anggota sampai yang ada pakai juga sekitar 20-an. 10% loh. 20-an orang di klub ya. Tindakan apa yang akan lu lakuin terhadap orang-orang tersebut? Nah, 2 kata nih kayaknya. Ya, gini. Lu juga punya komunitas, menurut lu gimana?
Dua kata ya. Menurut lu gimana? Lapor polisi. Nah, setuju, bener. Give up. Anjing. Kan gue gak mau kecebur sendirian dong. Makanya gue lempar. Diajak. Untung. Gue udah baca tuh. Willy lewat. Iya. Jemplung bareng. Masalahnya MRMD belum nyampe 20. Masih ya udah. Oke, itu ya spesial ya. Nggak tahu gue mau ngasih reward ini orang apa, kayak lihat aja ntar. Ini anyway dia ini salah satu yang tengil nih waktu itu kan kalau nggak salah ngomong apa dia bilang. Semenjak ini males lah gue, banyak orang takut banyak orang masuk room keluar lagi karena takut ngelawan gue, kalau nggak segitu ya. Siapa? Dia tuh yang tanya barusan tuh. Iya, gue tahu, gue udah baca, makanya gue udah siapin jawaban. Udah dari berapa hari lalu. Makanya gue bilang gimana caranya? Oh, gue lempar Willy aja. Sampai berarti yang nanya. Gokil. Jangan ya kan. Jangan, udah. Oke. Hidup didorong. Duh. Minum dulu. Suapin. Ketiga kali nih gua. Yaudah, intinya gitu. Dan mungkin jam berapa nih? Pas lah ya sedang. Pesan buat teman-teman yang pengen bangun komunitas dari awal. Menurut lu gimana? Lah, gua mah bukan komunitas, gua PT. Kalau bangun PT bisa deh. Ya, kalau untuk yang mau bangun komunitas, menurut gue sih pesannya konsisten aja. Konsisten dengan tujuan lu kayak gitu loh. Kalau memang pengen itu jadi sebuah komunitas, lu harus manage dengan baik kayak gitu loh. Karena nggak bisa yang namanya komunitas itu angin-anginan, itu nggak bisa kayak gitu loh. Nggak bisa angin-anginan, apalagi kalau kayak lo ada masalah sedikit terus kabur gitu, masalah sedikit terus udah ngilang, itu nggak bisa kayak gitu loh. Iya, lo harus hadapin, jangan anggap itu sebuah ujian, tapi anggap itu pembelajaran gitu sih. Anjing. Gitu dong buzzernya. Pulang dikasih apa? Enggak, makasih. Ya udah, oke, thank you semua buat teman-teman yang udah hadir di sini. Berapa orang kita? 7, Banyak. 8 atau ya yang di sini. 12 lah. Oh iya 12 ya, double deckernya 2 ya kan? Enggak boleh soalnya. Oke ya. Thank you dan balik lagi buat teman-teman yang udah nanya ayo tanya. Baru diomongin ceweknya chat gue. Ya oke, jadi buat teman-teman yang udah ikut ayo tanya ditunggu aja rewardnya H+2, mikesnya random, kecuali mungkin yang satu orang tadi. Nggak tahu ya. Spesial lah itu nanti. Apa yang akan gua kasih mungkin dia telur ceplok kali ya kan. Oke, thank you and see you at the next time. Ditunggu aja video-video kita masih banyak hutang ya. Surya diselesaikan. Siap. Kerja. Kerja. Ingat Kata- semester, ingat ini semester 2 tams. Semester 2. Iya. Semester 1 sudah selesai, lanjut semester 2 persiapan. Oh. jangan sampai masuk SP lu. Ya Nah, kan. nanti mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng lah Iya, sama kan. MD juga lah. Iya. Ya. Kita Party kita. Gila. Kalau kata Sela Ya, gimana? Gini. Gini dikasih pahit. Oke, thank you and see you at the next time.